wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. A'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Ibu dan Bapak, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, masya Allah, syukur nikmat tak terhingga. Kita terus mengucapkan di hati kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini, sampai detik ini, karunia-Nya masih menyertai kita semua. Sehingga kita masih dapat melaksanakan ibadah kepada Allah, masih dapat bersyukur kepada Allah, dan masih dapat mengabdikan diri kita ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, syukur nikmat juga kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih dipertemukan dalam keadaan yang baik dan pada acara yang baik. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal soleh buat kita semuanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Salawat, teriring salam, senantiasa melimpahkan kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarganya, juga kepada para sahabatnya, berharap, bermohon, insya Allah kepada kita semua. Nantiasa Allah berikan kesempatannya, kita dapat berjumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, beberapa bulan belakangan kita tidak dipertemukan pada kajian Sabtu subuh ya, khususnya saya secara pribadi. Namun alhamdulillah, walaupun via Zoom meeting ini dapat bersilaturahim dengan jamaah, sudah kangen sekali, masya Allah. Semuanya saling mendoakan, ya. Saya dan semua jamaah kita saling mendoakan. Silaturahimnya sementara jumpa pada doa. Ini pengajian kajian virtual. Kemudian yang menjadi kekuatan hati kita dalam mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah akan bertambah kualitasnya. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah kehidupan yang menjadi ketentuan dari Allah. Kita menjadi bagian dari orang-orang yang merasakan keadaan wabah seperti ini, yang tidak dirasakan oleh orang-orang tua kita, atau boleh jadi juga tidak dirasakan nanti oleh anak-anak kita. Tetapi Allah memberikan ketentuan takdirnya. Di zaman kita mendapatkan kesempatan untuk merasakan keadaan seperti ini. Tetapi keimanan kita mengarahkan, insya Allah, ada hikmah kebajikan yang sesungguhnya akan Allah berikan kepada kita lewat apapun kejadian atau musibah dalam hidup ini. Karena Allah adalah zat yang maha baik. Tidak ada sesuatu yang bersumber dari Allah yang bukan kebajikan, itu tidak ada. Cuma kadang sudut pandang kita menyikapinya, merasakannya,
atau mengatakannya, boleh jadi belum bisa langsung mengatakan itu kebaikan. Satu contoh misalnya jamaah sekalian, ketika Allah mau memberikan kepada kita nikmatnya durian itu, yang kita lihat itu adalah durinya. Tetapi sesungguhnya hakikatnya yang mau Allah berikan untuk dinikmati adalah isinya. Sesuatu di balik duri itu. Kalau kemudian sudut pandang kita hanya melihat durinya, luarnya, kulitnya saja, boleh jadi seumur hidup kita tidak akan bisa menikmati durian. Tapi ketika menggunakan pendekatan kolbu, hati yang bersemayam keimanan di dalamnya, maka baru kemudian kita akan bisa melihat, namanya nurul basir. Kita akan bisa melihat, oh Masya Allah, di balik duri itu yang mau Allah berikan kepada kita untuk dinikmati. Tapi kalau nggak pakai kolbu, nggak pakai keimanan, jadi kita akan sulit sekali untuk bersyukur. Nah, apapun itu yang terjadi, kekuatannya adalah pada peningkatan kualitas keberagamaan kita. Peningkatan kualitas ketakwaan yang kemudian menjadi modal terpenting buat kita untuk menjalani kehidupan berikutnya. Inilah yang kemudian menjadi keumuman pada setiap mimbar Jumat, masjid-masjid, kita yang laki-laki ini, bapak-bapak ketika sholat Jumat di masjid, kemudian mendengarkan khotib, memulai khotbahnya, itu salah satunya yang menjadi rukun khotbah adalah wasiat. Wasiat yang dimaksud adalah wasiat ketakwaan. Dan biasanya, nah ini keumumannya, biasanya wasiat ketakwaan ini yang disampaikan adalah mengutip Al-Quran pada surah 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kalian mati melainkan dalam keadaan muslim. Surah Ali Imran ayat 103. Nah, ini salah satu contoh ayat yang isinya adalah wasiat ketakwaan. Yang secara umum tadi saya katakan selalu dikutip oleh para khotib ketika menyampaikan khutbahnya pada setiap mimbar Jumat di manapun kita singgah, masjid manapun kita mengikuti sholat Jumat tersebut, insya Allah kita mendengar pesan ini. Ini dia nih, Ustaz. Ini kemudian yang pagi ini insya Allah saya ingin yang ini berarti ya, pada Jumat. Yang mana? Bawah Ini, itu. bawah. Ketika pesan muncul sebagai wasiat yang disampaikan kepada kita semua, kalimatnya sebuah sapaan kepada hamba-hamba Allah yang beriman, diawali dengan huruf ya nida. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya nida ini adalah ya sapaan, kelembutan kasihnya Allah kepada hamba-hamba yang memang kemudian dikhususkan oleh Allah. Nah, dalam hal ini pengkhususannya adalah kepada hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai hamba-hambaku yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sesungguhnya. Nah, jadi boleh jadi kita sudah
bertakwa kepada Allah, tetapi belum mencapai haqqa tuqati, ya, belum mencapai takwa yang sebenarnya, belum keistiqomahan menjaga akidahnya terwujud. Nah, jamaah sekalian, ujungnya ini ayat berbunyi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati, melainkan dalam keadaan muslim. Masya Allah. Oke, coba kita lihat uraiannya. Muslim itu adalah orang Islam. Islam itu artinya pasrah. Islam itu artinya rela. Islam itu artinya ridho. Jadi orang Muslim adalah orang-orang yang pasrah. Orang-orang yang rela dan orang-orang yang ridho. Lihat ayatnya, dan jangan kamu mati wala tamutunna illa wa antum muslimun, melainkan kamu dalam keadaan muslim. Nah, muslim itu adalah orang-orang yang pasrah. Apa yang dimaksud pasrah? Dia pasrah, hidupnya di dunia ini diatur oleh pemiliknya. Jadi orang muslim, orang Islam itu adalah orang-orang yang rela hidupnya diatur oleh Allah. Orang-orang yang pasrah, hidupnya diatur oleh Allah. Orang-orang yang ridho, hidupnya diatur oleh Allah. Dia tidak membuat aturan sendiri. Itu tidak dikatakan muslim. Misalnya, Allah berikan aturan 5 waktu sehari semalam untuk mendirikan dan mengerjakan sholat. Ketika dia kerjakan hanya 3 waktu misalnya, berarti dia tidak pasrah, hidupnya diatur oleh Allah. Berarti dia tidak rela, hidupnya diatur oleh Allah. Allah perintahkan puasa Ramadan, tapi dia tidak berpuasa, berarti dia tidak pasrah, diatur oleh Allah hidupnya. Allah larang sesuatu, tapi dikerjakan larangannya Allah, berarti dia tidak pasrah, hidupnya diatur oleh Allah. Allah larang judi, dia judi misalnya. Allah melarang zina, dia zina misalnya. Berarti dia tidak pasrah, hidupnya diatur oleh Allah. Itu bukan muslim. Sehingga ada kalimat hak tuqati, dengan takwa yang sesungguhnya. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan udkhulu fi silmi kafah. Orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah. Masuk Islamlah secara kafah. Jadi kalau kita mau melaksanakan Islam ini adalah dengan totalitas. Maksudnya kepasrahan. Nah, akhirnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Ini sebuah kepasrahan kita kepada Allah. Jika hidup kita di dunia ini kita pasrah, diatur oleh Allah. Aturannya ada 2, ada berbentuk larangan dan berbentuk perintah. Ini aturannya Allah. Ada bentuknya larangan dan ada bentuknya perintah. Semua tertuang dalam sebuah kitab suci sampai kepada kita, namanya Mushaf Al-Quran. Jadi bentuk aturannya itu ada larangan dan ada perintah. Nah, kemudian para ulama kita memberikan kaidah. Salah satunya adalah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah itu lebih utama daripada kita mendahulukan apa yang diperintahkannya. Ini kaidahnya. Jadi ikhtiar kita yang pertama, jauhi dulu, tinggalkan dulu apa-apa yang dilarang oleh Allah yang bakal menjadi dosa buat kita. Jika kita sudah berikhtiar meninggalkan apa yang dilarang Allah, maka secara otomatis yang kita lakukan adalah apa yang diperintahkan Allah. Tapi berbeda ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, tapi juga mengerjakan apa yang dilarangnya. Lah ini beresiko. Gitu. Jadi kebaikan yang kita lakukan akan beresiko. Tapi kalau ikhtiar kita kuatkan menjauhi dulu apa yang dilarang Allah, ya, kita jauhi yang dilarang Allah, kita tinggalkan yang dilarang Allah,
maka secara otomatis yang akan kita kerjakan adalah apa yang diperintahkan. Ya, tidak sebaliknya tadi, kita berbuat kebaikan, kita beribadah, tapi maksiatnya jalan terus gitu. Nah, ini akan menjadi persoalan lagi nanti, akan menjadi resiko baru buat kita semua. Nah, baru kemudian kepasrahan ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, muslim yang artinya orang-orang yang pasrah tadi, kemudian menyeluruh dia, karena kafah, ada totalitas. Tidak hanya pasrah hidup kita diatur oleh Allah, tetapi pasrah yang kedua adalah dengan ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu namanya qada. Ketika terjadi namanya qadar. Nah, dia masuk dalam tatanan rukun iman kita yang keenam. Meyakini akan adanya qada dan qadar. Salah satunya adalah wabah yang sedang terjadi ini. Jadi kita harus pasrahkan itu kepada Allah. Kenapa? Karena kalau sudah takwanya haqqa tuqati, hidupnya sudah pasrah diatur oleh Allah, dia tinggalkan apa yang dilarang Allah, kemudian dia jalani dengan kemampuannya apa yang diperintahkan Allah, itu indahnya ya. Jadi ada kalimat manis tata'tum. Jadi melaksanakan ketakwaan itu sesuai dengan kemampuanmu. Ya. Tetapi ketika kita harus menjauhi yang dilarang Allah, ini sebuah apa ya? Sebuah harga mati. Jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, tetapi untuk melaksanakan perintahnya, kata Allah kalimatnya sesuai dengan kemampuanmu. Nah, Masya Allah. Akhirnya, kalau sudah seperti itu, yang keduanya tadi pasrah dengan ketentuan. Ada qada, ada qadar ketika terjadi. Kalau sudah haqqa tuqati, ya, kita sudah melaksanakan ibadah, ketakwaan, keimanan terjaga dengan istiqomah. Nah, insya Allah apa yang dikatakan Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Insya Allah kalau kita sudah haqqa tuqati, kita sudah masuk dari bagian muslim yang sesungguhnya, orang beriman bertakwa yang sesungguhnya, maka kemudian akhir dari jalanan hidup kita di dunia ini akan ditutup dengan keadaan husnul khotimah. Ini yang menjadi tema ya di kajian kita. Bagaimana husnul khotimah itu? Salah satunya Rasulullah SAW menyampaikan dalam sabdanya, siapa yang akhir kehidupannya, man akhiru kalamihi la ilaha illallah, yang akhir dari kehidupannya dia mengucapkan, dia mengkalamkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Maka Rasul menjamin surga bagi umatnya itu. Siapa yang akhir hayatnya, akhir kehidupannya, dia mengkalamkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Kelihatannya enteng, kelihatannya sederhana, kelihatannya mudah. Ustaz, ya, cukup dengan nanti ngucap la ilaha illallah ketika sakratul maut, kemudian mendapatkan jaminan surga dari Rasulullah. Kalau yang menjamin Rasul, maka hukumnya adalah pasti. Pasti akan surga jika dia menutup akhir kehidupannya dengan kalam la ilaha illallah. Banyak yang berkata, kok surga ternyata gampang ya Ustaz? Surga kok mudah ya? Surga kok enteng? Ya, saya katakan betul. Kalau kita membaca tekstual hadis itu. Tetapi fakta di lapangan, ya, fakta di lapangan itu tidak semudah ketika kita membaca terjemah hadis itu. Ternyata, jamaah sekalian, ini bukan berbicara kalimat thayyibah la ilaha illallah sebagai hafalan. Nah, kalau bicara sebagai hafalan, sekarang kita tidur, kemudian kita mengigau dari tidur, kita akan masih mampu mengucapkan la ilaha illallah. Karena sudah melekat sekali dalam memori ingatan kita kalimat itu. Atau ada anak kita itu yang baru kemudian belajar berbicara, kemudian kita ajarkan kalimat ini, insya Allah akan mudah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
Tetapi la ilaha illallah itu adalah haqqa tuqati. Ketika kita menjalani hidup di dunia, konsep hidup kita itu la ilaha illallah. Tidak ada yang lain ilahnya kecuali Allah. Mau apapun masalahnya, mau apapun urusan yang kita hadapi, mau apapun keinginan yang ada dalam hati kita dan pikiran kita, semuanya tidak lepas dari la ilaha illallah. Misalnya, kita sakit, maka la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang dapat menyembuhkan kecuali Allah. Ketika kita sulit, maka la ilaha illallahnya tidak ada ilah yang dapat memudahkan kecuali Allah. Ketika kita sedang sedih, sedang galau, sedang khawatir, sedang gelisah, sedang cemas, maka la ilaha illallahnya adalah tidak ada ilah yang bisa menenangkan hati ini kecuali Allah. Jadi semua aktivitas hidupnya itu konsepnya la ilaha illallah. Maka inilah yang disebut dengan muslimun tadi. Jadi orang Islam itu dia pasrah kepada Allah yang sudah mengatur hidupnya, kemudian pasrah dengan ketentuan Allah, maka kemudian dia telah menerjemahkan la ilaha illallahnya tidak hanya ucapan lisan, tetapi la ilaha illallahnya menjadi arkan, menjadi perbuatan. Dia tidak akan melaksanakan apa yang dilarang Allah karena ada la ilaha illallahnya. Nah, jika ini yang sedang kita ikhtiarkan sekarang, maka insya Allah ketika Rasul sabdakan tadi, sakratul maut kita, mengkalamkan la ilaha illallah, jaminannya dakhalal jannah. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Ada pertanyaan. Ustaz, gimana kalau kemudian kita sendirian mengalami sakratul maut? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan, menyampaikan dalam hadisnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, talqinkan, ajarkan saudaramu yang hampir mati, maksudnya sedang mengalami sakratul maut, laqinu, talqilkan dia, ajarkan dia, la ilaha illallah. Jadi ada keluarga kita, ya saudara kita yang sedang sakratul maut, kemudian kita diperintahkan mentalkinkan dia dengan kalimat la ilaha illallah. Kita mengajarkan kepadanya la ilaha illallah. Karena siapa yang akhir kalamnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Rasul menjamin surga bagi. Nah, kemudian pertanyaannya tadi, Ustaz, gimana? Kita sendirian, tidak ada orang di sebelah kita. Orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Kita mengalami sakratul maut, seorang diri misalnya, di kamar tidur kita suatu malam. Tidak ada orang-orang dekat kita yang tahu bahwa kita sedang meregang nyawa mengalami sakratul maut. Kita sedang sakit, di rumah sakit, dirawat, di ruang ICU, tidak ada keluarga yang bisa menunggu, tidak ada orang-orang terdekat di sebelah kita. Kita meregang nyawa, mengalami sakratul maut sendirian, tidak ada yang mentalkin di telinga kita la ilaha illallah. Tidak ada yang mengajarkan di telinga kita la ilaha illallah, kita sendirian. Padahal Rasul bersabda tadi, talkinkan saudaramu yang sakratul maut itu la ilaha illallah. Ini nggak ada orang. Kita tidur sendirian suatu malam di kamar tidur kita, nggak ada orang di sebelah kita. Kita sakit, kemudian terpapar penyakit, kemudian sampai masuk ke rumah sakit, dirawat di ruang itu, tidak ada orang yang mentalkin. Karena sekalian, itu bukan sesuatu yang menjadi kekhawatiran. Ternyata yang bisa menghantarkan kita mengucapkan la ilaha illallah tadi adalah amal soleh yang kita lakukan dengan istiqomah. Takwanya haqqa tuqati, hidupnya pasrah diatur oleh Allah, dia jauhi larangan Allah, kemudian semampunya dia mendekatkan diri kepada Allah, dia kemudian selalu pasrah dengan ketentuan Allah, istiqomah imannya, istiqomah ibadahnya,
dan istiqomah akhlakul karimahnya, kemudian dia mengalami sakratul maut, maka amal solehnya itulah yang membimbing di telinganya mengucapkan la ilaha illallah. Padahal sendirian, di tengah hutan, di ruang ICU, di kamar tidur kita, di dasar lautan, sendirian kita. Tapi jika amal solehnya sudah disiapkan, maka dia yang akan mengajarkan kita la ilaha illallah. Itulah husnul khotimah. Tapi sebaliknya, kita meninggal di tengah rumah kita yang luas. Orang-orang yang kita sayangi ada di sekitar kita. Mereka berkumpul, keluarga berkumpul, para tetangga berkumpul, guru-guru kita berkumpul. Kita sedang meregang nyawa. Rame-rame mereka itu mengajarkan kita la ilaha illallah. Namun jika bekal amal solehnya dia tidak siapkan, maka boleh jadi akan kesulitan bisa mengkalamkan la ilaha illallah. Padahal yang mengajarkannya puluhan orang. Padahal yang mengajarkannya ratusan orang dengan membimbing di telinganya kalimat la ilaha illallah. Maka akan sulit kalau bekal amal solehnya tidak disiapkan. Tapi jika amal solehnya sudah mumpuni, seorang diri, tidak ada kekhawatiran. Walaupun tidak ada orang tersayang di sekitar kita yang membimbing di telinga la ilaha illallah, maka amal soleh kita itulah yang akan membimbing kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Di belakangan banyak yang menjadi pertanyaan kepada saya terkait dengan kondisi wabah sekarang ini. Tidak ada. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada kecemasan. Sepanjang amal solehnya sudah disiapkan. Itu yang Allah sampaikan dalam ayat 18 surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Nah, ini salah satu ayat wasiat lagi yang sering dibacakan. Tadi kan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Nah, ini ada lagi di Al-Hasyr 18-nya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsun. Hendaklah setiap diri itu melihat, setiap diri memandang bekal yang sudah dia kerjakan, yang sudah disiapkan, ligodin untuk hari esok. Nah, di sini tambahan wasiatnya yang disampaikan untuk mengarahkan kita pada husnul khotimah. Jadi wal tanzur nafsun, hendaklah setiap jiwa. Lihat kalimatnya nafsun. Nafsun, nafas itu adalah pribadi. Nah sehingga kalaupun sendirian, tadi sendirian kita, dalam kamar tidur kita suatu malam, tidak ada orang di sebelah kita. Kita sakratul maut, nafas kita sendirian. Tidak ada yang mentalkin di telinga kita la ilaha illallah. Tapi jika sudah disiapkan bekalnya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad untuk hari esok, maka insya Allah dia akan mengkalamkan dengan sendirinya kalimat la ilaha illallah. Jadi yang tidur sendirian, jangan khawatir. Kalaupun kita di tengah hutan sendirian, di dasar lautan sendirian, di ruang ICU sendirian. Persoalannya bukan itu. Persoalannya amal soleh. Kalaupun nanti rame-rame keluarga kita membimbing kita, kalau amal soleh kitanya tidak kita siapkan, kita akan kesulitan bisa mengkalamkan kalimat itu. Karena dari situ kemudian menjadi persaksian bahwa kematiannya itu adalah husnul khotimah. Dia menutup hidup dalam keadaan husnul khotimah. Persaksiannya ada di situ. Ketika mengkalamkan la ilaha illallah, walaupun tidak terucap secara langsung. Tetapi lepas ruhnya itu dengan kalimat thayyibah tersebut. Nah dari itulah jamaah sekalian, ya, kalau persoalannya wabah yang sekarang sedang terjadi, ya kita muslimun gitu, kita pasrah kepada Allah, pasrahkan. Kalau kemudian protokolnya diberikan aturan oleh pemerintah, kita taati. Tetapi ada hakikat yang harus kita laksanakan. Pakai masker gitu, itu syariat yang diberikan kepada kita. Tapi hakikatnya ada, tidak hanya mulut yang kita tutupi dengan masker,
Tapi kita tutup mulut ini dari sesuatu yang diharamkan Allah. Ya kalau kemudian kita pakai masker tapi tetap gibah, saya rasa kita belum pasrah kepada Allah. Pakai maskernya ketat gitu, luar biasa. Tapi mulutnya masih gibah aja, padahal udah pakai masker itu. Hakikat syariatnya saja masker itu. Syariatnya ini tuh. Kalau kemudian jaga jarak gitu. Syariatnya, hakikatnya adalah jangan berkholwat. Masya Allah, na'udzubillah. Jangan berduaan dengan yang diharamkan Allah. Jangan berdekatan dengan yang diharamkan Allah. Jangan berkholwat. Hakikatnya ke situ. Ini akan mengundang datangnya bencana itu. Kalau kemudian kita mencuci tangan, itu syariat tohar dalam Islam. Syariat bersuci dalam Islam. Kita laksanakan syariat dari protokol pemerintah ini, tapi hakikatnya kita hidupkan sebagai seorang muslim tadi. Kalau kondisi wabahnya sudah serahkan saja kepada Allah. Hadirin sekalian, yang pertama, coba kita lihat, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mau dibakar oleh Raja Namrud dan pasukan, tidak menemukan dalam catatan literatur manapun Nabi Ibrahim berdoa minta diselamatkan oleh Allah. Kita nggak menemukan itu. Atau dia meronta-ronta gitu agar kemudian bisa selamat dari kobaran api, tidak ada. Rasul Muhammad SAW menyampaikan kepada sahabatnya dan buat kita semua umatnya, maukah kalian aku ajarkan sebuah doa yang pernah dibaca oleh kakek kalian? Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul kemudian mengajarkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sebuah kalimat kepasrahan. Diserahkan kepada Allah. Ya seakan-akan kalimatnya itu, kalaupun api itu akan menghanguskan badan ini, namun engkau ridho karenanya ya Allah, aku pasrah. Aku rela. Ada kekuatan pasrahnya Nabi Ibrahim yang begitu bulat. Seperti sebelumnya, begitu hebat, luar biasa bulat kepasrahannya ketika diperintahkan untuk menyembelih putranya. Ismail alaihissalam. Yang akhirnya dijawab oleh Allah yang memuaskan semua kalangan di jagat raya ini. Nah, pun ketika sedang mengalami yang dibakar ini, ketika dipasrahkan bulat kepada Allah, total dia punya kepasrahan. Itu yang dimaksud udkhulu fisilmi kafah ya. Total ya, pasrahkan kepada Allah. Alhamdulillah. Jawabannya. Tout va bien. Oh, le soleil. Allah kemudian menjawab kepasrahan itu dengan kalimat Qulna ya narokuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah engkau, berikan keselamatan bagi Ibrahim. Akhirnya, api yang sunatullahnya itu panas, hukumnya panas, ketika dipasrahkan yang total oleh hamba yang betul-betul mukhlis ini, kemudian api itu bisa berubah menjadi dingin karena kepasrahan. Dinginlah engkau. Sunatullah itu bisa berubah dengan kekuatan pasrah. Itulah Islam. Itulah Muslim. Pasrah yang total. Ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dia lari untuk menyelamatkan diri dengan para pengikutnya dari Bani Israel. Bermil-mil jauhnya untuk menyelamatkan diri. Karena secara fisik tidak akan mampu melawan pasukannya Fir'aun. Dari jumlah maupun persenjataan. Akhirnya lari untuk menyelamatkan diri. Dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Luar biasanya, sudah lari bermil-mil jauhnya, akhirnya mentok di tepian Laut Merah. Nggak ada jalan lagi. Sudah lari, mentok gitu. Kalau mau tadi saja, nggak usah pakai lari gitu kan. Habis semuanya dibantai oleh Firaun dan pasukannya. Tetapi kan Allah punya kehendak.
Begitu sudah mentok, para pengikutnya, para sahabatnya, Musa, angkat tanganmu, Musa. Angkat tanganmu. Minta pertolongan dari Allah. Biar Fir'aun dihancurkan, kita diselamatkan. Tapi kita tidak menemukan dalam catatan literatur sejarah itu. Ya Allah, hancurkan Fir'aun. Tidak. Kalimat itu tidak keluar dari mulutnya Nabi Musa alaihissalam. Tidak. Ya Allah, selamatkan kami juga tidak. Apa kalimat yang muncul? Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil. Allahumma lakal hamdu itu sama dengan alhamdulillah. Sama tuh. Allahumma lakal hamdu dengan alhamdulillah itu sama. Allahumma ya Allah, laka untukmu hamdu pujian. Jadi segala puji bagimu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Mas. Jamaah sekalian, coba kita renungkan kalimat itu. Ini mau dibunuh nih, Firaun sudah di belakang. Hitungannya ya mungkin sekian detik, sekian menit saja. Nyawa ini akan melayang di bantai. Kalimatnya apa yang terlontar? Allahumma lakal hamdu, terima kasih ya Allah. Ini mau mati nih. Sudah terpapar oleh Firaun dan pasukannya itu. Dia bilang terima kasih Nabi Musa. Sampai detik ini belum nyambung kepala saya memikirkan kalimat itu. Itu luar biasa. Ini mau mati, mau dibunuh. Dia bilang terima kasih. Kemudian ada pernyataan dan ada sebuah kepasrahan. Bulat di hatinya Musa alaihissalam kepada Rabb-nya, kepada Allah. Maka datanglah jawaban yang tak terhingga Musa, lemparkan tongkatmu ke lautan itu. Tongkat yang sebesar ini bisa membelah lautan. Tidak terjawab oleh logika kita. Tapi pasrahnya yang bulat Nabi Musa, ternyata jawabannya tak terhingga. Api tadi menjadi dingin, tongkat bisa membelah lautan. Nabi Yunus alaihissalam di dalam mulut ikan mengalami 3 kegelapan dalam Al-Quran Allah sampaikan. Yang pertama, kegelapan di malam hari, gelap. Yang kedua, di dasar lautan, tambah gelap. Yang ketiga, di dalam mulut ikan. Sudah malamnya gelap, di dasar lautannya tambah gelap, kemudian di dalam mulut ikan lagi. Beliau mengalami 3 kegelapan. Dan kita tidak lagi menemukan dalam literatur manapun. Nabi Yunus minta, ya Allah, keluarkan aku, selamatkan aku. Tidak ada kalimat itu kita temukan. Yang ada dalam Al-Quran, Allah abadikan kalimatnya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika ada sebuah pernyataan dulu, inni kuntu minaz zalimin, aku udah banyak zalim ya Allah dengan diriku. Maka dia menjemput ampunan Allah, kemudian dipasrahkan yang bulat kepada Allah sebagai muslim. Para nabi itu muslim yang sejati. Ketika dipasrahkan yang bulat, dalam waktu itu juga Allah perintahkan ikan tadi untuk ke tepian, kemudian Yunus alaihissalam keluar dengan selamat dari mulut ikan. Logika kita juga tidak mampu menjawab itu. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, masih banyak yang lain yang Allah abadikan. Kalau sudah kita pasrah yang bulat kepada Allah, api bisa jadi dingin, tongkat bisa belah lautan, bisa selamat keluar dari perut ikan, ya. Apalagi saya mau mengatakan, apalagi bagi Allah cuman sekedar mau menghilangkan wabah ini yang sekarang sedang kita alami. Ya. Saya mengatakan itu untuk meraih husnul khotimah kita. Sangat mudah bagi Allah. Api bisa dibuat dingin bagi Ibrahim oleh Allah. Tongkatnya Musa bisa membelah lautan, mudah bagi Allah. Yunus bisa dikeluarkan. Nabi Yusuf bisa diselamatkan dari dalam sumur. Mudah bagi Allah mengangkat penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam yang sudah bertahun-tahun dia terpapar penyakit itu. Apalagi cuman sekedar menghilangkan wabah ini.
Persoalannya adalah satu, apakah kita sudah pasrah kepada Allah? Pasrah yang pertama, saya ulang, kita menjauhi larangan Allah, kemudian semampunya mengerjakan apa yang diperintahkan. Kemudian pasrah yang kedua dengan ketentuan Allah yang terjadi dalam hidup kita. Allah tidak punya sifat zolim sedikit pun. Ini harus kita tanam di hati kita. Allah tidak punya sifat zolim kepada makhluknya. Yang ada adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Tetapi kita yang kadang-kadang salah pandangnya ketika menyikapi sesuatu dengan pandangan kita. Pikiran bukan kolbu. Kalau dengan kolbu, insya Allah di situ ada cahaya keimanan. Nah, kalau sudah kepasrahan seperti itu tadi, insya Allah apa yang menjadi kekhawatiran kita akan dihilangkan Allah. Tidak ada kecemasan yang berlebihan. Dan kemudian yang terpenting adalah tadi, kita mendapatkan kesempatan meningkatkan kualitas amal soleh kita, apapun bentuknya, di sisa waktu kehidupan kita yang masih ada, di sisa umur kita yang masih ada, untuk meraih satu tujuan tertinggi dalam hidup kita, yaitu menutup hidup dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Kita minta, kita mohon, biar nanti jadi petunjuk permintaan kita. Ya Allah, berikan kesempatan kepadaku, ya Allah. Berikan kesempatan kepada keluarga yang aku sayangi, ya Allah. Berikan kesempatan kepada saudaraku, ya Allah. Agar aku dan keluargaku bisa merasakan lezatnya husnul khotimah. Agar aku dan keluargaku bisa merasakan nikmatnya husnul khotimah. Karena jikapun kemudian Allah memberikan nikmat terbesar dalam sejarah kita nanti, Allah memberikan kita kesempatan masuk ke dalam surganya, maka rasanya surga itu tidak sempurna nikmatnya jika tidak ada orang tua kita di sebelah kita. Sempurna nikmat surga itu akan berkurang jika orang tua kita tidak ada di dalamnya. Jika pasangan kita tidak ada di dalamnya, jika anak cucu kita tidak ada di dalamnya, jika saudara kandung kita tidak ada di dalamnya. Ini yang terpenting. Nah, kita menjadi motivasi buat kita. Jadi motivasi buat kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Di sisa-sisa umur kita, pribadi kita, orang-orang terdekat yang kita sayangi, sama-sama. Kita berfastabiqul khairan, kita menyiapkan amal, karena sakratul mautnya sendirian tadi. Wal tanzur nafs sendirian. Dan amal solehnya juga disiapkan sendirian. Nggak bisa misalnya orang sebelah kita yang duluan meninggalkan kita berikan ini amal solehku buat kamu dulu, ya nggak bisa. Sudah masing-masing punya ketentuannya. Oleh karena itu, mohon Allah saja ya, kita pasrahkan semuanya tadi dengan pasrah yang saya sampaikan, ya. Dan akhirnya kemudian kepasrahan itu kita bulatkan kesempatannya. Allah sedang berikan nikmat kesempatan yang luar biasa untuk kita meningkatkan kualitas ibadah yang sesungguhnya, iman yang sesungguhnya, untuk kemudian kita dihantarkan Allah dengan kualitas iman dan ibadah itu sampai nanti menutup hidupnya dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya, saya rasa ini pengantarnya, ya Pak Haji Joko dan seluruh jamaah, masya Allah, yang mudah-mudahan semuanya diberikan sehat lahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan Pak Haji Joko, saya kembalikan pada Pak Haji, silakan. Terima kasih Pak Asmanuddin. Baik teman-teman, forum diskusi kita buka pertanyaan. Barangkali 3 pertanyaan dulu. Yang mau bertanya silahkan dibuka mic-nya aja. Ada yang mau tanya? Sandi mau tanya? Atau siapa? Pak Efri?
Titik, tanya Ti. Iya. Titik. Kalian tanya, silakan. Saya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, pada saat seseorang meninggal, kita doakan husnul khotimah. Padahal husnul khotimah itu mungkin saya belum jelas ini apakah sebelum meninggal kita minta untuk husnul khotimah atau kita bisa didoakan orang pada saat setelah meninggal. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak Haji, Masya Allah. Ini satu pertanyaan buat kita semua ya. Saya dan kita semua mungkin sering mendengar itu. Ketika mau menyolatkan jenazah atau ketika dalam acara takziah, gitu, ada kalimat yang kemudian terlontar, kita doakan mudah-mudahan almarhum atau almarhumah ini husnul khotimah. Nah, hakikatnya itu hasan, artinya baik. Khotimah itu penutup. Jadi dia tutup hidupnya dalam keadaan yang baik. Keadaan yang baik itu adalah iman di dadanya sedang tertanam, gitu kan. Dan dia meninggal di tempat yang baik, pada waktu yang baik, dan dalam keadaan yang baik. Jadi, kalau kita mendoakan husnul khotimah, itu yang lebih sahihnya adalah sebelum mengalami kematian. Jadi ya, bukan setelah kematian, karena sudah selesai kehidupannya. Kalau kita mohon, ya Allah, mudah-mudahan kita semua nih, jamaah Sabtu subuh ini, mudah-mudahan diberikan kesempatan Allah mendapatkan husnul khotimah. Nah, ini tepat. Ya. Kitanya masih menjalani aktivitas kehidupan, kita berdoa biar nanti nutup aktivitas ini dengan keadaan yang terbaik. Kalimat husnu itu terbaik. Jadi kalau sudah meninggal, dia sudah tutup. Khotimah itu kan penutupnya gitu. Dia tutup hidupnya dalam keadaan yang baik. Jadi betul sekali ya Pak Haji. Jadi kalau kita mau luruskan ya kita luruskan. Kalau salah mungkin insya Allah tidak salah. Yang kemudian menghadirkan sesuatu yang menjadi dosa, tidak. Tetapi kita luruskan posisinya. Kalimat itu lebih tepat kita baca pada acara seperti ini. Kita berwasilah doa, misalnya ketemu orang tua kita, ketemu teman kita, ketemu guru-guru kita, atau siapapun. Ya Allah, mohon doakan kami ya. Mudah-mudahan bisa husnul khotimah, itu lebih tepat. Atau kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan kami jamaah Sabtu ini, ya Sabtu subuh ini, Kau berikan kesempatan husnul khotimah, itu yang lebih tepat. Gitu. Nah, kalau sudah meninggal, dia sudah tutup. Khotimahnya sudah terjadi gitu, dia sudah tutup hidupnya. Kalau kita mudah-mudahan almarhum husnul khotimah, dia sudah tutup gitu hidupnya. Nah itu doanya yang kita coba kita luruskan. Kalau sudah begitu kalimatnya tidak, tetapi rahmat. Ketika Abu Salamah ya meninggal dunia, sahabat Rasulullah, kalimat yang diajarkan kepada kita, Allahumma gfir li Abi Salamah, ya Allah ampuni Abi Salamah, warfa' darajatahu fil mahdiyin, derajat dia di alam sana, di alam kubur maksudnya, di kalangan orang-orang yang terpuji, yang terpimpin, yang mendapatkan hidayah. Warfa' darajatahu fil mahdiyin, wabsah lahu fi qabrihi, lapangkan, luaskan kuburnya ya di alam kubur sana, wa nawwir lahu fihi, dan berikan cahaya kepadanya sebagai cahaya yang indah. Jadi kalau sudah meninggal, itu doanya adalah rahmat berbentuk magfirah. Doakan cuma satu, ampunan. Ya, ini sudah meninggal, kita mintakan ampunan untuk dia. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, kalau sekarang kita berkumpul dalam majelis ini, kita saling mendoakan, namanya berwasilah. Ya, Pak Haji Joko
Mohon doa Pak Haji Imam misalnya. Pak Haji Imam mohon doa kepada Pak Haji Joko. Saling doa ya Pak biar kita bisa husnul khotimah, itu lebih luar biasa. Lebih luar biasa. Dan lebih tepat posisinya. Ya. Walaupun kemudian yang tadi kita hanya luruskan saja. Penempatannya yang lebih tepat adalah sebelum kita meninggal. Kalau sudah meninggal kita mintakan husnul khotimah, dia sudah menutup hidupnya saudara kita. Gitu. Demikian Pak Haji ya. Kemudian kita saling mendoakan, saling mendoakan. Oke, terima kasih Pak Haji. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan Pak dari Musta'an Walidai. Pertanyaannya berkaitan dengan masalah takdir. Bagaimana kita menanggapi sebuah hadis tentang misalnya saya pernah baca bahwa kalau memang ditakdirkan ke surga, kita akan diarahkan ke surga. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Hadis itu sahih. Ya, hadis tersebut hadis yang sahih. Tetapi pemaknaannya itu kita mesti baca, mesti pahami turunannya. Turunan dari pemahaman hadis yang satu tersebut. Kalau Allah mentakdirkan kita hambanya ke dalam surga, itu bukan serta-merta, udah sekarang kita maksiat-maksiat saja orang kita sudah ditakdirkan ke surga, tidak kan berarti. Jadi takdir itu sesuatu yang tidak bisa ditunggu. Ya. Artinya misalnya gini, ketika Allah memiliki hidayah, karena dia sumber hidayah, kemudian kita belum rajin atau punya saudara, belum taat kepada Allah dengan alasan belum ada hidayah. Nah, kalau kemudian dia bodoh, dia mengatakan kepadanya, "Oh, bodoh saya ini kan takdir dari Allah." Misalnya. Atau dia miskin, kemudian dia mengatakan, "Loh ini kan takdir dari Allah." Tidak. Ada mubram, ada mu'allaq namanya. Ada ketentuan yang bisa dirubah, dan ada ketentuan yang tidak bisa dirubah. Misalnya, waktu kematian kita. Itu ketentuan yang tidak bisa dirubah. Tapi kalau seperti tadi, miskin misalnya, itu bisa dirubah. Dia bodoh misalnya, bisa dirubah dengan dia rajin belajar dan seterusnya. Nah, kalau Allah mengatakan, seseorang itu ditentukan Allah masuk ke dalam surganya. Nah, kalimat ini turunannya nanti adalah, kalau dia tidak melakukan ikhtiar, maka tidak akan bisa untuk mencapai ketentuan Allah tersebut. Karena ada yang dapat dirubah dan ada yang tidak dapat dirubah. Nah, kalau kemudian semuanya ini tidak dapat dirubah, Masya Allah, nanti lagi-lagi ada kesan Allah zalim. Orang yang bermaksiat kok dimasukkan ke dalam surga, yang ibadah kok tidak dimasukkan ke dalam surga. Semuanya pada akhirnya dilihat pada ikhtiarnya, bukan hasil akhir. Saya ulangi, yang menjadi penilaian akhirnya adalah ikhtiar kita, bukan hasil akhir. Finalisasi dari ketentuan itu ada nanti di padang mahsyar yang namanya syafaat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini terkadang pemahamannya kita sesuaikan ya, 8. bahwa syafaat itu yang memberikan bukan Rasul, tetapi Allah. Lah Rasul ini tugasnya adalah diberikan kewenangan, mendapatkan surat kuasa dari Allah untuk menentukan umatnya yang mendapatkan syafaat dari Allah nanti. Nah, ini salah satunya. Ketika syafaat itu Allah berikan kepada kita lewat Rasulnya, maka tidak serta-merta itu diberikan. Karena Rasul sudah merekomendasikan kita untuk mendapatkan syafaat Allah. Dijamin surga itu kalau sudah mendapatkan itu. Nah, tetapi Rasul menentukannya, itu ada ketentuannya. Gitu. Tidak kemudian kita membayangkan juga nanti kita menjadi dapat bagian dari rekomendasinya Rasul untuk mendapatkan syafaat masuk surga. Tidak, ada ketentuannya. Allah sampaikan dalam Al-Quran itu. Jadi ada turunan-turunannya. Ketika memahami hadis tadi, benar adanya, dan hadis itu sahih. Ya, sahih sekali, dan saya juga sering banyak mendapatkan pertanyaan tentang itu. Tetapi kemudian memahami konsep hadis tersebut, tekstualnya, itu ada turunan yang kemudian harus kita rangkum seluruhnya untuk mengambil satu kesimpulan. Bahwa ketentuan seperti itu tetap nanti ada kronologi ikhtiar yang dilakukan seorang hamba. Kalaupun nanti kemudian
Allah sudah berkehendak kebaikan kepada kita, itulah dia sebagai Ar-Rahman. Jadi Allah berkehendak, Allah maunya semua makhluknya ini, kita hambanya nih, yang beriman, orang-orang manusia ini, sebenarnya semuanya masuk ke dalam surga. Itu Ar-Rahmannya Allah. Tetapi ternyata kemudian Allah berikan ujian dalam hidupnya di dunia, untuk Allah bisa menilai hambanya, mana yang layak nanti lulus, mana yang memang dia tidak lulus. Sehingga hidup sepanjang hidup kita itu berjalannya adalah hanya ujian dalam hidup ini. Dan memang kita minta ujian itu kepada Allah. Kita minta ujian untuk kemudian menentukan nilai yang Allah berikan kepada kita. Nah, tetapi kalau kemudian ketika Allah berikan kesempatan itu, lantas kembali kepada amalia kita, karena takdirnya, kodoknya, Allah itu Ar-Rahman, dan dia ingin semuanya, hambanya itu ditentukan masuk ke dalam surga. Gitu. Itulah Ar-Rahmannya Allah. Tetapi ternyata ketika Ar-Rahman diberlakukan di dunia, ada yang namanya fitnah, ada yang namanya ujian hidup itu, ternyata untuk menentukan itu. Siapa dari yang Ar-Rahman ini, yang Ibadur Rahman ini, yang kemudian nanti mendapatkan Ar-Rahimnya di akhirat, surganya Allah. Jadi Ar-Rahmannya itu menjadi takdirnya Allah. Di dunia ini siapapun merasakan Ar-Rahmannya Allah. Tapi tidak semuanya bisa merasakan Ar-Rahimnya nanti di akhirat. Gitu. Jadi kalau Allah berkehendak mentakdirkan hambanya masuk ke dalam surga, itulah Ar-Rahman nanti. Tetapi kembali kepada hambanya, karena Allah kirimkan nanti turunannya itu ada ujian hidup untuk menghadirkan nilai. Sehingga yang mendapatkan Ar-Rahman semuanya dapat, beriman atau tidak beriman, tetapi yang mendapatkan Ar-Rahim hanya orang-orang yang memang berjuang dalam hidupnya untuk meraih Ar-Rahim. Jadi takdirnya sudah Allah berikan ya ke surga, kemudian dia berbuat untuk meraih itu, maka diiringilah sifat Ar-Rahmannya nanti diakhiri dengan Ar-Rahimnya. Itulah surga. Jadi yang mendapatkan Ar-Rahman belum tentu mendapatkan Ar-Rahim. Kalau yang mendapatkan Ar-Rahim dipastikan dia mendapatkan Ar-Rahman. Jadi takdirnya ada di situ. Ya. Insya Allah, ini kita semua nih sudah ditakdirkan Allah masuk ke surganya. Nggak mungkin Allah punya takdir zolim buat kita, itu nggak mungkin. Cuman akhirnya Ar-Rahim itu kepada kita diberikan ujian. Kita taat atau tidak kepada Allah. Kita muslim atau tidak. Kita pasrah atau tidak diatur Allah. Dan seterusnya tadi itu. Untuk nanti meraih takdir Ar-Rahimnya. Itulah surga. Ya, mudah-mudahan Pak Haji, takdir surga kita ini akan kita perjuangkan untuk meraih Ar-Rahimnya Allah nanti. Satu lagi pertanyaan Pak, ada di chatting ini. Assalamualaikum dari Ibu Yana Diah di Bandung. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apakah jika seseorang yang dalam sakaratul maut tidak mengucapkan la ilaha illallah secara lisan, artinya tidak husnul khotimah, karena ada yang sedang koma atau mungkin ucapannya dalam hati? Demikian Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Haja. Karena dari Bandung ya, insya Allah. Mari kita cermati. Rasulullah bersabdanya begini. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan, ajarkan saudara kamu yang sakratul maut itu la ilaha illallah. Akhirnya kita mendapatkan jawaban para peneliti kesehatan. Salah satunya nanti kita bisa baca itu ya, bahwa orang yang mengalami sakratul maut, ya, sedang sakratul maut, itu organnya tidak berfungsi. Kecuali dua, satu pendengaran, yang keduanya hati. Di sini akan ada jawaban. Pendengaran dan hati. Walaupun sedang sakratul maut, dia tetap berfungsi. Namun tidak dengan Rasulullah. Kalau pribadi Rasul, ketika sedang sakratul maut, itu semuanya berfungsi. Itu istimewanya. Tapi kalau kita, tidak. Ketika sedang sakratul maut, ada dua yang berfungsi. Pendengaran dan hati. Kenapa Rasul perintahkan ajarkan? Karena ternyata pendengarannya masih berfungsi. Ya. Kalaupun mulutnya tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, insya Allah hatinya akan mengucapkan itu.
Gitu, ya. Jadi berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, ya, dengan amal solehnya saudara kita tersebut, kemudian kita ikhtiar melaksanakan perintah Rasul dengan mentalkin di telinganya, kalaupun mulutnya tidak mengikuti ucapan la ilaha illallah, yakinkan insya Allah hatinya akan mengikuti. Ya, Masya Allah. Sehingga apa yang disabdakan Rasul ajarkan ini, wah, menjadi jawaban buat kita. Pendengarannya masih Allah berikan tetap mendengar, hatinya masih berfungsi. Lisannya tidak mengucapkan itu, tetapi kemudian insya Allah hatinya akan mengucapkan. Tetapi kita mohon ya, mudah-mudahan lisan kita mengucapkan, hati kita juga mengucapkan. Insya Allah. Ya. Tapi pengalaman saya pribadi, ya, Bapak sekalian, Ibu-Ibu, saya pernah tugas di rumah sakit itu 3 tahun, hampir 4 tahun. Di 4 rumah tiap ada pasien yang sedang koma mengalami sakratul maut, itu 24 jam HP saya. Itu harus itu, karena ada programnya. Kemudian saya datang untuk mentalkin ya saudara-saudara kita yang sedang sakratul maut di rumah sakit itu. 4 tahun tugas itu bukan belasan, bukan puluhan yang sudah saya hadapi, tetapi fakta di lapangan memang saya belum menemukan yang mengucapkan secara lisan dan terdengar langsung kalimat la ilaha illallah. Bukan belasan, bukan puluhan. Ya. Saya belum menemukan. Ketika ditalkin, lisannya dengan tegas mengucapkan misalnya la ilaha illallah. Adapun terkadang ikut dia komat kamit bibirnya, tetapi dia diam, namun tadi berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka, insya Allah hatinya mengikuti. Artinya, kalimat itu mudah sekali dihafal ketika kita hidup di dunia, mudah sekali diucapkan, tetapi Masya Allah, di penghujung kehidupan, begitu luar biasa beratnya kalimat itu, sehingga pantas kemudian kalimat itu akan memberikan berat timbangan di mizan nanti yang sangat luar biasa. Ternyata bukan pada ucapan dan hafalan yang kita ucapkan di dunia ini, tetapi bagaimana itu membentuk amal soleh pada akhirnya dari kalimat la ilaha illallah. Jadi doanya ya Allah mudah-mudahan kita bisa mengucapkan ya, dan hati kita juga kemudian memantapkan kalimat itu. Oleh karenanya, kalaupun tidak terdengar ucapannya, tapi kita sudah ajarkan, sudah talkin di telinga saudara kita itu, bukan lantas kemudian kita mengklaim, ya Allah, saudara saya nggak husnul khotimah nih, gara-gara nggak mengucap la ilaha illallah. Tidak, tetapi husnuzon, berbaik sangkalah kepada Allah. Mudah-mudahan hatinya mengikuti. Ini bukan kalimat yang tadi di dunianya enteng ya, ketika hidupnya enteng, tapi ketika mau menutup hidup, itu kembali kepada amal kita masing-masing. Tetapi berbaik sangka. Telinganya mendengar, hatinya mengikuti, ya, insya Allah hatinya terus dalam mengikuti kalimat thayyibah ketika ruhnya lepas dari jasadnya. Insya Allah saya berbaik sangka kepada Allah. Silakan Pak Ji. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Silakan. Langsung buka mic-nya aja. Yang mau tanya, silakan buka mic-nya. Pak Efri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, terima kasih paparannya pagi ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bertanya, tadi ada perintah, ada larangan, ada perintah. Kalau perintah itu kan semaksimal mungkin kita harus menghindarinya. Tapi ada kata-kata tadi untuk perintah itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Mohon pencerahannya Ustaz untuk sesuai kemampuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ji. Allah perintahkan kita sholat sambil berdiri. Tapi kita nggak mampu. Usia atau karena faktor kesehatan, silahkan duduk atau duduk pun kita nggak mampu. Mampunya berbaring. Silahkan. Yang penting jangan tinggalkan sholat. Sesuai kemampuan kamu. Kita melakukan safar perjalanan di bulan Ramadan.
kita nggak kuat puasa, kata Allah, silakan kamu berbuka. Ya, silakan kamu berbuka. Nanti kamu ganti setelahnya. Kalau kamu masih mampu mengganti puasa itu, kalau nggak mampu, ya kamu bayar fidyah saja. Masya Allah. Silakan kamu pergi haji. Kalau kamu mampu biayanya, mampu fisiknya, keadaannya aman, itu manis tatokta. Silakan kata Allah. Jadi ya Allah, ini Masya Allah. Jadi apa-apa yang Allah perintahkan itu tidak wajibnya menjadi mutlak. Ya. Tapi diberikan kemampuan kepada kita ini. Insya Allah. Kalau kita lihat itu, ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita itu, pasti arahannya itu sesuai kemampuan kita. Kalau kamu ada berkelebihan harta, kamu keluarkan zakatnya, berikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Kalau kamu tidak bisa mengeluarkan, kamu menerima zakat itu. Jadi ada mustahik, ada muzaki nanti. Ada muzaki, ada mustahiknya. Lagi-lagi menurut kadar kemampuan. Jadi kaidahnya tadi saya katakan, semaksimal mungkin berjuang menjauhi yang dilarang Allah, kemudian kerjakan perintah Allah sesuai kemampuan. Itu tuh. Kejadiannya nanti ada orang yang melaksanakan perintah, tetapi juga melaksanakan larangan. Nah ini dia nih. Jadi pahalanya dikumpulin, dosanya juga dikumpulin gitu. Pahalanya nambah, dosanya nambah. Gitu. Nah, jadi kaidahnya ini jauhi yang dilarang Allah, ya. Kemudian kita laksanakan yang diperintahkan, pun pelaksanaannya sesuai kemampuan. Seperti sholat deh, ya. Haji ya, seperti sholat. Perintahnya berdiri. Rasul menyampaikan ketentuan Allah sholat itu, kan Rasul yang menjadi bentuk teladannya. Berdiri. Tapi kan ketika tidak mampu ya, di usia bapak-bapak, ibu-ibu misalnya, ini berat berdiri, maunya duduk di kursi. Silakan di kursi. Belum nggak mampu duduk di kursi, bisanya berbaring. Silakan berbaring, tapi jangan kau tinggalkan sholat. Masya Allah. Dan ibadah-ibadah yang lain juga begitu. Akhirnya kembali kepada kemampuan kita. Yang kita mampu. Tapi larangannya kita tinggal dulu. Kalau kita berwudu, kita lakukan, kita mampu berwudu. Kita bisa kumur-kumur gitu. Untuk ketika berwudu, melaksanakan perintah. Tapi kalau mulutnya masih gibah, nah ini kan larangan Allah deh. Kalau larangan Allah masih dilaksanakan, itu wudunya jalan, kumur-kumurnya jalan, tapi gibahnya juga jalan. Yang begini, yang agak repot nanti itu. Aja gitu ya Pak Haji ya, silakan. Baik, terima kasih. Ada yang lain teman-teman, silakan buka mic-nya aja. Ada yang bertanya, silakan. Pak Imam, mau tanya Pak Imam. Pak Haji Imam sehat ya? Kalau nggak ada cukup Pak Joko. Ya, saya sedikit. Dulu, bentar Pak Ustam. Silakan Pak Imam. Boleh. Ya, makasih Pak Joko. Pak Ustadz, alhamdulillah sehat walafiat ya Pak Ustadz ya. Amin Pak Haji. Ya, sedikit aja ini berkaitan dengan izin Allah atau qadarullah. Bagaimana kita bisa secara sabar, ikhlas menghadapi statement bahwa segala satu kejadian itu karena izin Allah. Apakah itu berkaitan dengan kehidupan kita, kehidupan sosial, ekonomi, politik, apapun lah. Tapi kadang-kadang kita nggak mau menerima bahwa itu sebenarnya izin Allah. Bagaimana supaya kita bisa menerima dengan sabar dan ikhlas bahwa suatu kejadian, apakah itu buruk, apakah itu bagus, itu semuanya kan izin Allah. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah Pak Haji Imam. Mudah-mudahan semua keluarga sehat ya. Ini Amin. Ini adalah terkait dengan sudut pandang. Kalau kita menggunakan kepala ini, ya, menggunakan kepala untuk menilai sesuatu yang terjadi, apapun itu, maka kita akan terjebak hanya melihat kulitnya. Padahal yang Allah kirimkan di balik kulit itu. Kita seringkali terjebak melihat kemasan, melihat bungkusan gitu. Ini keadaan kondisi bangsa kita misalnya, yang kita lihat kulitnya. Tapi kita nggak bisa menggunakan hati. Ini mesti nih.
Yang Allah berikan bukan kulitnya untuk kita rasakan, tetapi di balik kulit itu. Nah, akhirnya kita tidak akan bisa mengatakan ini ketentuan Allah yang terbaik buat kita. Kenapa? Karena keadaannya buruk. Keadaan yang buruk, ya, boleh jadi itu cara Allah untuk menarik kita dari belantara hutan berduri untuk naik di karpet merah semakin dekat kepada Allah. Porak-porandanya ekonomi misalnya, yang secara umum sedang terjadi itu, mengarahkan orang mengucapkan asma Allah. Tapi kalau dia pandang ya pakai kepala, lagi-lagi pakai kepala nih persoalannya gitu ya. Maka dia tidak akan bisa melihat isi. Isi itu bisa dilihat dengan hati. Mata ini melihat duri pada luarnya durian. Tetapi hati ini mengatakan di dalam duri itu, di balik duri itu, di balik kemasan itu. Kalau kombinasi itu tidak terjadi, maka tidak akan bisa ada kesabaran. Nggak akan bisa bersyukur gitu. Kalau tidak terjadi kombinasi itu. Nah, dari sinilah ya Pak Haji dan seluruh jamaah sekalian, sudut pandang keimanan itulah yang menjadi apa ya, nurul qalbu ya, cahaya hati itu yang nanti bisa melihat dan kita mengatakan, Masya Allah, ternyata di balik ini semua, ini Allah bermaksud mulia kepada kita. Allah bermaksud baik kepada kita. Itu nanti hadirnya belakangan kalimat itu. Kalau kita mampu, begitu terjadi, langsung kita katakan, ini ada maksud baik Allah. Yang belum kita tahu. Maka nanti akan muncullah maksud baik itu. Jadi tidak terjadi sesuatu di alam ini, melainkan atas kehendaknya Allah, dan tiap-tiap Allah berkehendak, pasti kebaikan buat hambanya, hanya hamba itu kadang-kadang melihatnya dari kepala. Nah, persoalan yang muncul, kenapa akan selalu salah melihat dari sini? Kepala ini kalau selalu berada di atas hati kita, ya, maka sudut pandang kita akan terjebak. Ini kepala, teorinya harus lebih sering berada di bawah hati. Kalau di atas hati terus, sudut pandang kita akan terjebak. Kalau ingin, maka kita harus melakukan, merubah. Kepala posisinya harus di bawah hati. Dan itu cuma ada satu cara, yaitu sujud kepada Allah. Ketika kita sujud, kepala itu di bawah hati. Hati di atas kepala. Tapi kalau orang jarang-jarang sujud, ini nggak bisa melihat apa-apa. Nggak akan bisa sabar hidupnya, nggak akan bisa bersyukur. Orang yang jarang sujudnya, dia nggak akan bisa sabar hidup. Nggak akan bisa bersyukur. Kepalanya di atas hati terus. Ini kita turunkan kepala biar di bawah hati. Dan teori itu cuma ada satu cara. Sujud kepada Allah. Jadi sudut pandang kita ini nggak pakai kepala lagi gitu. Jadi seburuk apapun, ternyata kalau kita pakai hati itu kebaikan. Katakan Allah bermaksud baik, baru nanti kemudian ketahuan belakangan maksudnya apa? Oh ini dia gitu. Akan hadir itu. Kita tidak akan bisa mengatakan sesuatu itu manis jika selama hidup kita tidak pernah mencicipi yang pahit. Gitu. Kita bisa mengatakan itu manis karena kita pernah tahu yang pahit itu kayak apa. Kita ternyata baru bisa bilang sehat itu nikmat setelah kita mengalami sakit. Kalau seumur hidup nggak pernah sakit, orang nggak bisa bilang sehat itu nikmat. Gitu. Orang bilang mudah itu nikmat kalau dia pernah susah, pernah sulit. Nah inilah, jadi maksud Allah pasti baik. Kalau sudut pandangnya kita nggak pakai kepala nih. Kepalanya kalau datang sesuatu yang buruk, kepalanya buru-buru turunin. Biar di bawah hati gitu. Kita sujud, nanti dapat jawabannya gitu aja. Insya Allah kita akan bisa mengatakan, oh ini kebaikan. Kalau kepalanya udah turun. Tapi kalau kepalanya nggak turun gitu, nggak mau sujud, maksudnya nggak ketemu. Dia akan ketemu jawaban itu. Mudah-mudahan kita menjadi ahli-ahli sujud kepada Allah SWT. Baik. Silakan, Baik, sebelum kita tutup, barangkali Pak Ustaz ada pengumuman? Ada Pak Joko. Jangan Pak Ustaz pengumuman atau? Ya,
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jangan lupa besok pagi jam 5 waktu yang sama kita akan mendengarkan kajian virtual kembali bersama Buya Alfis Saniago dari MUI Pusat. Ini kita dapat guru baru, ya insya Allah akan kita pakai, dan selanjutnya di samping kita tetap mempertahankan guru-guru kita yang lama. Demikian Pak Joko. Oke, terima kasih Pak Rustam. Baik Pak Tajmal, kalau sudah ada pertanyaan lagi, barangkali tutup dengan doa sebagai penutup hari ini. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Pak Tasmal memberikan manfaat buat kita dan berkah buat semua. Silakan Pak Tasmal, doanya. Baik, jamaah sekalian, mari kita sempurnakan taklim kita pagi ini dengan sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan, keikhlasan dan kekhusyuan insya Allah akan melancarkan doa kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah hendak menjawab doa kita, insya Allah itu menjadi sangat mudah. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia, kalian yang butuh kepada Allah. Allah tidak butuh kepada kalian. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Kita berwasilah dengan membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Amin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Amin. Engkau yang Maha Kasih ya Allah. Engkau yang Maha Sayang ya Rabb. Engkau yang Maha Mengampuni ya Allah. Kami mohon ya Allah, di pagi yang mulia ini kami hamba-hambamu memasrahkan diri kepadamu. Kami mohon ya Allah, ampuni semua dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Dosa yang besar ataupun dosa yang kecil. Yang kami sengaja ataupun yang kami tidak sengaja melakukan ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Rabb, jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa yang pernah kami lakukan. Melainkan semuanya habis kau ampuni untuk kami semua ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami mengakui akan kealfaan kami. Kami mengakui akan kekhilafan kami. Kami mengakui akan kesalahan dan dosa-dosa kami ya Allah. Tapi kami yakin ampunan-Mu lebih besar daripada kesalahan yang kami lakukan. Ya Rabb, berikan kesempatan kami sebelum kami menutup hidup di dunia ini. Kau merahmati kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Kau sudah mengampuni semua kesalahan dan dosa-dosa kami, sehingga kami dapat menutup hidup dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah, untuk orang tua kami yang sudah tidak ada, keluarga kami yang sudah tidak ada di dunia ini, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan rahmat-Mu kepada mereka semua di alam kubur sana ya Allah. Ampuni segala khilaf dan kealfaan mereka ya Allah. Kumpulkan kami nanti di akhirat di dalam surga-Mu ya Allah. Sempurnakan semua keluarga kami berkumpul dalam surga-Mu ya Allah. Kami mohon ya Allah, rahmati kami dan rahmati keluarga semuanya ya Allah. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batila warzuqna ijtinabah. Ya Tuhan, nampakkan dengan jelas di hadapan kami bahwa yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakan yang hak itu.
Dan jika itu batil, berikan kemampuan kami untuk meninggalkan kebatilan tersebut. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Tajmaludin. Terima kasih Pak Haji Joko. Terima kasih semuanya. juga teman-teman dari Bali. Pak Ustadz, terima kasih Joko. Dari Jerman juga satu orang. Jadi terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kesempatan lain. Alhamdulillah. Ada lagi satu lagi. Alhamdulillah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya. Terima kasih ya. Akbar. Terima kasih. Mohon. Terima kasih Joko. Terima Oh, kasih. terima kasih. Ya. Terima kasih Joko. Terima kasih Kang Joko. Nami-sami. Terima kasih. Nami-sami, mangga. Atur nuhun Kang Joko. Nami-sami, Kang Masari. Nuhun Pak Joko. Nuhun, nami-sami. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Ibu sama-sama. Ya kan, kalau masih ada yang ngobrol-ngobrol. Dari ya. Yuk, makasih Pak Rustam. Yuk, makasih. Terima kasih Pak. Salam. Nuhun. Nami-sami. Makasih Pak Joko. Assalamualaikum. Salam Pak Heri, makasih. Waalaikumsalam. Besok meeting ID-nya masih sama. Beda. Beda. Nanti kita kasih tahu, Pak. Kita kasih tahu hari ini. Ya, hari ini kita kasih tahu. Biar nggak bingung, jadi saya pisah-pisahin, biar saya ganti-ganti. Makasih Kang Joko. Enggak, makasih sama-sama. Atur nuhun Kang Joko. Makasih, Pak. Makasih. Ya, Pak Ru, makasih. Terima kasih, Pak Rono. Mati sendiri ya. Oke, kita tutup. Hitungan ketiga, saya tutup ya. Ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Amin.